sepanjang 12 bulan ke depan, Ibu dan Bapak sekalian akan dituntun tahap demi tahap, langkah demi langkah untuk bisa memahami apa yang harus kita perbuat supaya kuasa yang spesial yang Tuhan simpan, yang Tuhan miliki itu bisa dilepaskan bagi kita orang-orang yang percaya kepadanya. Nah, dan langkah pertama itu adalah jangan ikut arus. Atau dalam bahasa lebih umum ialah jangan mengambang. Sebelum kita membahasnya Ibu Bapak, mari kita membuka kitab Ibrani pasal 2 ayat 1 sampai 4. Kita membaca ayat Alkitab ini lebih dahulu. Sekali lagi Ibrani pasal 2 ayat 1 sampai 4. Kita baca dalam hitungannya yang ketiga. Mulai dari ayat 1, 2, 3 dan 4. Oke, kalau saudara semua sudah ketemu, dalam hitungan ketiga, 1, 2, 3, iya. Karena itu harus lebih teliti kita memperhatikan apa yang telah kita dengar. Sebab kalau firman yang dikatakan dengan perantaraan malaikat-malaikat tetap berlaku, dan setiap pelanggaran dan ketidaktaatan mendapat balasan yang setimpal. 3. Bagaimana kita akan luput jikalau kita menyia-nyiakan keselamatan yang sebesar itu, yang mula-mula diberitakan oleh Tuhan dan oleh mereka yang telah mendengarnya kepada kita dengan cara yang dapat dipercayai, sedangkan Allah meneguhkan kesaksian mereka oleh tanda-tanda dan mujizat-mujizat dan oleh berbagai-bagai penyataan kekuasaan dan karunia Roh Kudus yang dibagi-bagikannya menurut kehendaknya. Dari beberapa ayat Alkitab yang kita baca ini, Ibu Bapak, saya mengajak kita semua memberikan fokus perhatian kita kepada kalimat awal yang dicatat dalam ayat 1 ayat bacaan kita, yakni kalimat yang berbunyi, karena itu harus lebih teliti kita memperhatikan apa yang telah kita dengar supaya kita jangan hanyut di bawah arus. Sekali lagi kalimatnya berkata harus lebih teliti kita memperhatikan apa yang telah kita dengar supaya kita jangan hanyut di bawah arus. Ada kalimat supaya kita jangan hanyut di bawah arus. Penggunaan kata supaya kita jangan hanyut di bawah arus ini menjelaskan kepada kita sekalian pentingnya kita memperhatikan apa yang merupakan tujuan Allah atas hidup kita. Supaya kita jangan hanyut di bawah arus, menjelaskan betapa perlu kita mengetahui apa yang merupakan rencana Allah atas kehidupan kita. Kita perlu memahami apa yang menjadi tujuan atau visi kita masing-masing ke depan. Kita perlu mengerti bagaimana sebenarnya kita sedang menjalani hidup yang ada ini. Apakah kita menjalani hidup yang sedang kita jalani ini untuk menggenapi apa yang merupakan maksud dan tujuan Allah atas hidup kita, atau sebaliknya? Apakah kita sedang menjalani hidup ini, hari-hari yang ada ini jauh dari mengejar atau kesetaraan, kesesuaian dengan apa yang menjadi maksud dan tujuan Allah? Seperti apa sebenarnya kita sedang menjalani hidup kita ini? Apa yang menjadi fokus pengejaran kita? Karena pentingnya itu, maka ayat Alkitab yang kita baca ini tadi mengingatkan kita semuanya, Ibu Bapak, supaya kita lebih teliti memperhatikan apa yang telah kita dengar. Supaya kita lebih teliti mencerna apa yang masuk atau apa yang tampak di depan kita
di sekeliling kita. Sebab dengan kita teliti memperhatikan apa yang kita dengar, dengan kita teliti memperhatikan apa yang sedang terjadi atau apa yang ada di sekitar kita, maka ketelitian kita itulah yang akan menolong kita sehingga kita tidak hanyut terbawa arus, Ibu Bapak. Adapun latar belakang kenapa Rasul Paulus yang dikira atau yang diduga kuat sebagai penulis dari kitab Ibrani ini memberikan nasihat kepada orang-orang Israel yang sudah di dalam Kristus. Makanya ini disebut kitab Ibrani karena ini ditujukan kepada orang-orang Ibrani, yaitu orang-orang Israel yang sudah percaya pada Kristus. Makanya disebut Ibrani, Ibu Bapak. Kenapa Rasul Paulus memberikan nasihat kepada orang-orang Israel yang sudah terima Kristus itu, supaya mereka lebih teliti memperhatikan apa yang mereka dengar, sehingga dengan demikian mereka tidak hanyut terbawa arus. Adapun latar belakang nasihat ini muncul ialah karena pada zaman itu, yakni pada era di mana Rasul Paulus melihat orang-orang Ibrani atau orang-orang Israel yang hidup di perantauan, mereka ini walau sudah di dalam Kristus, tetapi mereka masih dibujuk oleh orang-orang Yahudi asli supaya mereka tetap melakukan ritual-ritual atau aturan-aturan Judaisme atau agama Yahudi. Orang-orang Israel itu masih mengajak orang-orang Ibrani yang sudah terima Kristus, walau mereka ini sudah percaya kepada Yesus, tetapi mereka masih dibujuk, mereka masih dipengaruhi supaya mereka melakukan seperti apa yang dilakukan oleh orang-orang Yahudi pada umumnya, yakni harus mengikuti yang namanya sunat, harus mengikuti ibadah-ibadah dengan mempersembahkan korban-korban persembahan sesuai dengan hari-hari besar tertentu dan lain sebagainya. Padahal mereka sudah di dalam Kristus. Setelah kita di dalam Kristus, Ibu Bapak, apakah kita orang Ibrani, apakah kita orang-orang di luar Israel, bangsa manapun kita, setelah kita di dalam Kristus, maka semua kepercayaan kita yang lama seharusnya berlalu. Semua praktek-praktek atau tata cara di dalam menjalankan kepercayaan kita yang lama, kebudayaan-kebudayaan yang kita bangun, yang kita warisi dari yang lama, harusnya semuanya sudah lepas. Sekarang setelah kita di dalam Kristus, maka budaya atau pola ibadah yang kita bangun seharusnya budaya atau pola ibadah yang sesuai dengan anjuran Kristus. Oleh karena itu, Ibu Bapak, tidak heran nasihat ini harus disampaikan oleh Rasul Paulus, mengingat banyaknya orang-orang Israel yang sudah percaya pada Kristus, pada akhirnya mereka mulai terpengaruh imannya pada Kristus, tetapi ritual mereka, praktek mereka masih berpatokan kepada hukum Taurat. Mereka masih harus menjauhi makanan-makanan tertentu karena dianggap itu bisa menajiskan. Mereka harus disunat karena kalau tidak demikian mereka tidak beroleh keselamatan. Mereka harus melakukan ibadah-ibadah sesuai dengan hukum yang telah ditentukan. Seolah-olah tidak ada arti daripada kematian Kristus di kayu salib itu, Ibu Bapak. Karena itu Paulus mengajarkan kita harus lebih teliti memperhatikan apa yang kita dengar, kata Paulus.
supaya jangan kita hanyut terbawa arus. Iman kita kepada Kristus, cukuplah kepada Kristus. Pegang teguh iman pada Kristus itu. Jangan mau dipengaruhi untuk mencampurkannya dengan yang lain-lain. Kristus harus tetap jalan, perdukunan pun tidak salah. Itu kira-kira yang terjadi ibu bapak. Sehingga tidak heran orang datang beribadah tapi masih menggunakan percaya kepada mantra-mantra, jimat-jimat, guna-guna. Mereka masih melakukan ritual-ritual yang sama sekali bertentangan dengan iman Kristen. Mereka masih datang bicara di kuburan. Bukan ziarah, maksud saya bicara di kuburan. Masih menyembah, masih memberikan makanan-makanan untuk penyembahan-penyembahan. Atau sebagai bentuk penghormatan kepada arwah, kepada nenek moyang dan lain sebagainya. Ini yang membuat kita akhirnya terbawa arus iman kepada Kristus tapi perilaku duniawi ibu bapak. Paulus bicara jangan terbawa arus, kata Rasul Paulus. Lalu yang kedua, di samping adanya orang-orang Yahudi asli yang mencoba mempengaruhi orang-orang Israel yang sudah di dalam Kristus. Supaya mereka walau iman pada Kristus tapi diminta supaya tetap melakukan ritual-ritual Yahudi. Latar belakang berikut kenapa nasihat ini disampaikan oleh Paulus adalah karena adanya para pemimpin atau pengajar-pengajar sesat yang disebut dengan para bidat-bidat atau dalam bahasa Al-Quran bid'ah. Para bidat-bidat ini, para pengajar-pengajar palsu ini mengajarkan kepada orang-orang Kristen pada kala itu supaya mereka melakukan penyembahan kepada malaikat. Mereka mengajarkan bahwa malaikat itu setara dengan Allah. Karena itu harus dilakukan penyembahan kepadanya. Itu sebabnya kitab Ibrani ini banyak bicara mengenai bagaimana sikap kita terhadap malaikat. Malaikat-malaikat yang dimaksud bukan untuk disembah. Sebab malaikat-malaikat itu di bawah derajat dari manusia. Bagaimana kita manusia yang segambar dengan Allah harus menyembah kepada malaikat-malaikat. Inilah pengajaran-pengajaran yang menyesatkan itu ibu bapak. Ditambah lagi dengan pengajaran-pengajaran tidak boleh makan A, tidak boleh makan B. Dan seolah-olah makanan yang dimakan ini mempengaruhi apakah kita berkenan di hadapan Tuhan apa tidak. Hal-hal inilah yang menjadi penyebab kenapa Rasul Paulus mendorong orang-orang Israel, orang-orang percaya supaya mereka teliti di dalam mendengar apa yang sudah mereka terima. Supaya mereka memperhatikan secara teliti apa yang datang kepada mereka. Sehingga mereka tidak mudah terbawa arus. Tahu kapal yang dibawa arus ibu bapak? Kalau kapal terbawa arus, itu berarti kapal ini sudah rusak. Kalau kapal terbawa arus itu berarti kapal ini tidak akan pernah tiba di tujuan. Kapal ini kehilangan kendali. Begitulah orang-orang kalau tidak teliti memperhatikan apa yang didengarnya. Di zaman kita ini ada banyak informasi-informasi yang masuk ke telinga kita. Ada banyak yang terjadi di depan mata kita. Bahkan ada banyak suara-suara yang datang kepada kita. Ada banyak juga pengajaran-pengajaran yang ada di media yang bisa saudara akses, yang bisa saudara dapatkan. Kalau kita tidak teliti memperhatikan apa yang kita dengar, apa yang saudara dengar, apa yang saudara saksikan, maka tidak sadar kita telah terbawa arus.
bukan merupakan pengajaran baru. Belakangan-belakangan ada orang-orang yang mengajarkan kalau dalam penyembahan itu harus ditiup shofar atau trompet. Tanduk domba itu. Sangkakala harus diperdengarkan. Sehingga di beberapa tempat ibadah, setiap kali penyembahan maka shofar ditiup. Katanya kalau tidak ditiup ini, suara kemenangan tidak diperdengarkan. Ada yang bilang lebih ekstrim, hadirat Tuhan tidak bisa dirasakan. Ini kan secara tidak langsung sedang menggeser pemahaman kita, pengertian kita dari sebuah kebenaran yang mutlak, yang tidak bisa ditawar-tawar. Kebenaran mutlak itu apa? Untuk ukuran hadirat Tuhan ada apa tidak, Yesus bilang, di mana 2 atau 3 orang berkumpul dalam namaku, aku ada di tengah-tengah mereka. Cukup hanya berkumpul atas nama Tuhan, Tuhan sudah ada di sana. Tidak perlu ada alat-alat atau instrumen tertentu yang harus dihadirkan. Barulah dengan demikian kita percaya hadirat Tuhan ada di sana. Tidak, Ibu Bapak. Tidak pula lagi setiap kali berdoa kita harus kasih patok-patok, tanda-tanda dan lain sebagainya. Hal-hal yang seperti ini tanpa kita sadar sedang mempengaruhi kebenaran mutlak yang tidak bisa ditawar-tawar itu mulai digeser. Karena itu perlu belajar sebenarnya. Seseorang menjadi pemimpin itu tidak mudah, menjadi pendeta apalagi. Karena dia bertanggung jawab pada orang-orang yang dipimpinnya. Benar apa tidak yang diajarkannya, kelak akan dipertanggungjawabkan oleh para pemimpin. Karena itu para pemimpin ini harus dilatih. Tidak boleh berhenti belajar. Harus terus mengupgrade diri, memperluas cakrawala dan kasana berpikirnya supaya tidak ekstrim dalam hal tertentu. Kalau tidak demikian, kita mudah dibawa arus. Dulu sangat kuat pengajaran menolak adat istiadat. Disuarakan hampir di semua gereja. Jadi kalau ada gereja yang masih menggunakan adat itu dianggap najis atau kafir. Tapi lihat sekarang pengajaran itu mulai meredup. Bahkan gereja yang tadinya menyuarakan itu sekarang mulai memberikan kebebasan kepada jamaatnya. Karena apa? Karena memang itu bukan sebuah kebenaran mutlak. Kebenaran mutlak itu adalah Yesus segala-galanya bagi kita. Kalau dia masih di dalam Yesus, dia adalah kawan kita. Jadi tidak perlu harus menganggap diri kita yang paling benar dibanding orang lain. Kita yang lebih suci dibanding orang lain. Semua kita ini benar karena kita dibenarkan oleh Kristus. Semua kita ini kudus karena kekudusan Kristus yang diberikan kepada kita. Kita disebut imamat yang rajani, imamat yang kudus karena Kristuslah yang suci, bukan kita. Kristus itu mutlak. Makanya harus teliti. Ini saudara kalau buka YouTube, channel YouTube, TikTok, hati-hati. Ada memang orang frekuensinya senang dengan yang ekstrim-ekstrim. Yang bilang mujizat tidak ada. Kesembuhan tidak berlaku lagi. Karunia-karunia itu zaman dulu. Ini kan pengajaran-pengajaran yang tidak bertanggung jawab. Yang tidak mempercayai dan menerima kebenaran Alkitab secara mutlak. Kalau dia menerima kebenaran Alkitab secara sempurna,
gak perlu mempertanyakan apa yang diterapkan oleh orang zaman sekarang sesuai dengan yang tertulis dalam kitab suci itu. Kalau ada gereja berbahasa roh, berkarunia roh, itu kan karena ada di Alkitab dan diajarkan Alkitab. Kenapa kita menentang? Kalau ada orang sakit didoakan lalu sembuh, lalu kemudian kita melakukan doa mujizat kesembuhan, kan karena kita mempercayai itu Alkitab katakan. Kenapa ada kita yang bilang gak mujizat itu gak ada lagi? Gak takut kita kalau kelak dia datang yang diminta dari kita itu dipertanggungjawabkan bukan apa yang kita perbuat tapi apa yang kita katakan. Makanya tanggung jawab para pemimpin, para penceramah, pengajar seperti saya ini, seperti saudara para pengkhotbah di CG, seperti kita hamba-hamba Tuhan, tanggung jawab kita terbesar adalah semua perkataan yang kita ucapkan kelak akan dipertanggungjawabkan di hadapannya. Jadi jangan kita mengajar atau ngomong sesuatu padahal itu nggak benar. Kalau saudara belum yakin mending pelajari dulu, diskusi dengan orang lain. Kalau saudara mendengar sesuatu yang baik, diskusi dulu, tanya dulu. Supaya jangan sampai akhirnya kita berbenturan. Hati-hati apa yang kita dengar. Kita ini sering sekali tidak punya alat ukur dalam mengambil kesimpulan atau dalam menentukan mana yang benar, mana yang keliru. Itu lemahnya kita. Semua yang kita dengar mudah sekali segera kita percayai. Padahal ibu bapak, kenapa perlu pengadilan? Supaya keadilan diterapkan, walaupun kenyataannya di pengadilan pun belum tentu ada keadilan. Tetapi konsep para pendiri bangsa, penegak hukum pertama, kenapa pengadilan ada? Supaya ditegakkan keadilan. Keadilan itu ditegakkan dengan cara apa? Dengan cara dibuktikan di pengadilan itu apa benar masalah yang dimaksud. Apa benar masalah yang dituduhkan? Apa terbukti? Itu dia. Minimal 2-3 alat bukti. Kalau ada 2-3 alat bukti, maka semua yang dituduhkan bisa benar. Tapi kalau tidak ada alat bukti, maka pengadilan harus ngomong. Tidak. Tuduhan itu fitnah, hoaks itu. Barulah keadilan didapatkan oleh orang yang terzolimi. Kalau saudara punya keluarga, lalu si adik ngomong kepada saudara tentang kakak saudara. Yang kita lakukan biasanya bagaimana? Orang kalau tidak punya ketelitian, dia bisa segera terpengaruh dengan apa yang didengar. Orang bijak itu beda. Didengar ini, didengar pula sumber yang satu. Menurut ini bagaimana? Setelah itu dilihat bukti-buktinya. Benar tidak ini, benar tidak ini. Jadi kita tidak mudah terprovokasi atau terbawa arus. Boleh katakan amin? Karena setan itu pengen sekali melihat rumah tangga kita hancur. Istri kita dikatain, suami kita dikatain, adik kita dikatain, orang tua kita dikatain. Makanya saya selalu mengajar kepada kita, jangan mau sakit hati sama saudara sendiri. Kalaupun benar dia menyakiti saudara, jangan mau sakit hati, toh dia saudara kita. Kalau dia suami atau istri saudara, jangan mau sakit hati. Sudahlah, lepaskanlah maaf, ampunilah. Hati-hati apa yang kita dengar, katakan amin. Itulah pentingnya supaya kita tidak hanyut. Jangan sampai hidup kekal itu jadi lepas. Tujuan kita semua kan supaya ke sorga kita Bapak Ibu. Amin. Tujuan kita semua supaya kita ini
menyukakan hati Tuhan kan Pak, Bu. Karena itu tujuan kita, pegang aja lah Yesus ini. Orang bilang kalau itu begini, kalau itu begini, bilang aku tidak terlalu mau tahu itu. Yang penting Kristus lah. Yang penting Kristus, aku tetap percaya pada Yesus. Daripada saudara capek berdebat. Kata si A, kata si B, bingung. Ya udahlah, yang penting masih Kristus ditinggikan. Tahu Ibu Bapak alasan kenapa Rasul Paulus meminta atau kenapa Alkitab meminta supaya kita memberikan perhatian secara teliti terhadap apa yang kita dengar sehingga kita tidak hanyut arus. Kenapa didorong oleh Alkitab supaya kita jangan ikut arus? Coba lihat apa kata ayat 2 yang kita baca itu Ibu Bapak. Perhatikan sama-sama yuk. Ayat 2 kita baca bersama. 2, 3 ya. Sebab kalau firman yang dikatakan dengan perantaraan malaikat-malaikat tetap berlaku. Dan setiap pelanggaran dan ketidaktaatan mendapat balasan yang setimpal. 3. Bagaimanakah kita akan luput jikalau kita menyia-nyiakan keselamatan yang sebesar itu, yang mula-mula diberitahukan oleh Tuhan dan oleh mereka yang telah mendengarnya kepada kita dengan cara yang dapat dipercayai. Sedangkan Allah 4 meneguhkan kesaksian mereka oleh tanda-tanda dan mujizat. Ayat 2 itu memberitahukan kepada kita sekalian Ibu Bapak, alasan kenapa kita diminta jangan ikut arus. Alasannya adalah karena untuk mencapai hal-hal besar dibutuhkan tekad serta upaya yang besar. Lihat ayat 2 itu. Firman yang dikatakan dengan perantaraan malaikat-malaikat tetap berlaku. Kata malaikat-malaikat di situ itu adalah hamba-hamba Tuhan. Jadi hamba-hamba Tuhan itu adalah sebutan lain dari malaikat-malaikat. Saudara coba lihat Wahyu. Saya cuma sekedar mau menunjukkan pada saudara. Wahyu coba lihat pasal 2. Lihat ayat 1. Baca sama-sama yuk. Bagian awal saja. 3 ya. Tuliskanlah kepada malaikat jemaat di Efesus. Ada kata malaikat jemaat. Kata malaikat di situ menunjuk kepada gembala jemaat atau pemimpin jemaat. Bukan malaikat dalam pengertian sehari-hari kita. Makanya itu di surat ini ditujukan kepada jemaat Life Spring yang ada di Efesus. Nah gitu kira-kira. Supaya lebih mudah kita mengerti. Ini ditujukan kepada jemaat di Efesus. Tuliskanlah kepada malaikat jemaat. Malaikat yang dimaksud itu gembala jemaat. Coba kita lihat lagi ayat 8. Masih pasal 2. Ini ada 7 gereja. Kalau nanti saudara ada berkat kita jalan-jalan ke Turki. Nanti ketika jalan-jalan ke Turki itu jemaat-jemaat ini yang akan kita datangi. Bukan balon lepas itu. Balon lepaskah namanya itu? Apa itu? Yang di drama-drama yang sering saudara tonton. Jadi kalau nanti ke Turki gereja ini yang didatangin. Yang sekarang sudah tidak ada lagi gereja ini. Tapi ini dulu ada di sana. Dan kepada mereka lah kitab Wahyu ini ditujukan. Coba lihat ayat 8. 3 ya. Dan tuliskanlah kepada malaikat jemaat di Smyrna. Jadi di kota Smyrna ada sebuah gereja. Gereja itu dipimpin oleh seorang gembala. Lalu datang firman Tuhan kepada gereja yang dipimpin oleh gembala itu. Supaya tidak nama gembalanya yang disebut. Maka disebutlah mereka malaikat. Malaikat itu pengertiannya apa? Hamba. Jadi bukan malaikat berarti seperti malaikat
malaikat Gabriel, malaikat Mikael, bukan. Hamba. Jadi malaikat Gabriel juga adalah hamba. Demikian juga nanti dengan ayat 12. Tuliskanlah kepada malaikat jemaat di Pergamus. Ayat 18 pasal 2 Wahyu. Tuliskan kepada malaikat jemaat di Tiatira. Demikian dengan pasal 3 kepada malaikat jemaat di Sardis. Ayat 7 pasal 3 kepada malaikat jemaat di Philadelphia. Demikian juga dengan ayat 14 kepada malaikat jemaat di Laodikia, dan seterusnya dan seterusnya. Jadi ketika Ibrani pasal 2 ayat 2 berkata, sebab kalau firman yang dikatakan dengan perantaraan malaikat-malaikat tetap berlaku. Artinya kebenaran firman yang disampaikan oleh para gembala, para pemimpin itu benar adanya. Jadi kalau kita mentaati firman yang diperdengarkan, maka kita akan beroleh hal-hal besar. Sebaliknya kita tidak mentaati, maka kita akan beroleh konsekuensi yang setimpal. Nah, sekarang ibu bapak bisa bayangkan. Apa kira-kira nasihat Alkitab atau yang disampaikan oleh Alkitab kepada gerejanya? Efesus 3 ayat 20. Coba buka sama-sama. Efesus 3 ayat 20. Lihat yuk. Efesus 3 ayat 20. Oke, kalau ketemu kita baca sama-sama. 2, 3 ya. Bagi dialah yang dapat melakukan jauh lebih banyak daripada yang kita doakan atau pikirkan. Nah, perhatikan ibu bapak, Alkitab ini bilang Allah itu dapat melakukan jauh lebih banyak dari yang kita doakan atau pikirkan. Begitu kan? Artinya kuasanya jauh lebih besar dari yang kita bayangkan. Mujizatnya jauh lebih hebat dari yang bisa kita doakan. Semua hal besar, hal hebat ini akan Dia lepaskan bagi kita. Tapi besar tidaknya yang dilepaskan itu sesuai dengan, ada kata sesuai. Sesuai dengan tekad besar yang kita perlihatkan apa tidak. Sesuai dengan iman besar kita apa tidak. Sesuai dengan kemampuan kita apa tidak. Jadi semua hal besar ini akan Tuhan lakukan. Semua hal besar yang hebat yang ada padanya Dia akan lepaskan. Tapi semua ini akan bekerja dipengaruhi oleh seperti apa tekad kita. Seperti apa iman kita. Seperti apa upaya kita. Kalau kita pengen mencapai hal-hal besar, kita pengen melihat hal-hal besar itu terjadi, dilepaskan Tuhan atas kita, maka perlu tekad besar dari semua kita. Perlu iman yang besar dari semua kita. Yang mengerti tepuk tangan bagi Tuhan Allah. Yang percaya katakan amin. Mau mengalami hal besar tahun ini? Rindu mendapatkan perkara besar tahun ini? Kembali kepada kita Pak, Bu. Seberapa besar tekad yang kita punya untuk mendapatkan dan melihat hal besar itu. Kalau besar tekad saudara, kuat iman saudara, upaya saudara benar-benar serius untuk mendapatkannya, maka saudara akan mendapatkan. Saudara mau melihat hal besar tapi tidak disertai dengan tekad besar, percayalah. Kita tidak akan pernah melihat hal besar itu terjadi atas hidup kita. Tekad itu melakukan apa yang tidak bisa dilakukan oleh uang besar sekalipun. Satu ketika ada seorang pengusaha. Dia sangat kaget karena melihat ada seorang perawat, anak gadis
yang sedang menangani seorang yang mengalami luka yang sudah sangat lama sehingga luka itu sudah berbusuk, sudah bernanah, bahkan luka itu hampir di sekujur tubuhnya. Semua orang menjauh dari orang ini. Tapi seorang wanita muda ini bersedia membasuh, membersihkan lukanya. Pengusaha besar itu bilang sama temannya, aku tendu bicara beraikan pe 10 juta lu aku ngid katanya. Kalau dikasih aku 10 juta nggak mau aku membersihkan itu. Temannya yang satu bilang, apalagi aku 20 juta pun nggak mau aku ngurus itu. Apa yang kita mau lihat dari situ ibu bapak? Ternyata uang 10 juta, 20 juta bisa gagal mengurus luka yang bernanah. Tetapi tekad yang ada pada wanita muda ini ternyata bisa melakukan apa yang tidak bisa dilakukan oleh uang senilai 10 atau 20 juta sekalipun. Cuma tekad. Hanya karena tekadnya ada untuk menolong, tekadnya ada membersihkan, tekadnya ada untuk melakukan kasih. Tekad itu cukup untuk membuat orang ini bisa melakukan apa yang tidak bisa dilakukan oleh uang senilai 20 juta sekalipun. Kalau saudara punya orang tua, kelak sudah tua dia. Atau saudara masih hidup orang tuanya. Coba kalau melihat mereka sudah tidak bisa berdaya lagi. Tidak bisa berbuat apa-apa lagi, terbaring di situ. Saudara berkata apa? Aku gak mampu, aku gak mampu aku. Lebih baik ku kasih kalian 5 juta, jangan aku yang ngurus itu. Tekad bisa menghasilkan atau bisa melakukan apa yang tidak bisa dihasilkan oleh uang 5 juta. Sebuah tekad. Makanya perlu tekad di hidup kita ini. Boleh katakan amin. 2024 ini jalani hari-hari yang ada dengan sebuah tekad dan iman yang besar. Bahwa Allah akan melakukan hal-hal besar bagi kita. Allah akan melepaskan kuasanya yang spesial atas kita. Allah akan mengerjakan hal-hal ajaib atas kita. Berhentilah memfokuskan perhatian saudara kepada apa yang tidak bisa saudara kerjakan. Sebab pada kenyataan masih sangat banyak orang memfokuskan perhatiannya kepada apa yang tidak bisa dikerjakan. Mereka lebih memfokuskan perhatiannya kepada apa yang menjadi masalah. Apa yang merupakan kesalahan. Masih di sini-sini fokus banyak orang. Makanya banyak di antara kita ini tidak mengalami peningkatan dan pencapaian yang hebat. Karena kita masih membosankan perhatian membahas ini, membicarakan ini. Sementara orang-orang lain sudah bicarakan karya, sudah bicarakan ide, sudah bicarakan mimpi, sudah bicarakan gagasan, sudah dibicarakan rencana-rencana yang akan dikerjakan dalam waktu dekat, dalam jangka waktu menengah, dalam jangka panjang. Ini yang dibicarakan orang, ide, gagasan. Ini orang masih bicara masalah. Lah, bagaimana bisa mengalami terobosan dan hal besar coba? 2024 ini mesti tahun yang spesial buat kita. Karena Tuhan akan melepaskan kuasa yang spesial ini. Tepuk tangan bagi Tuhan Allah yuk. Yang siap katakan amin. Sekali lagi yang siap katakan amin. Miliki fokus dan tekad yang besar. Saya coba sampai di slide saya terakhir. Salah satu kekurangan manusia pada umumnya adalah mudah dipengaruhi atau mudah terbawa arus. Itu salah satu sifat daripada manusia. Mudah terbawa arus. Kita ini mudah terpengaruh dengan suasana yang menyenangkan. Waduh, enak, waduh, sangat menyenangkan. Jadi kita mudah terpengaruh, mudah ikut. Apalagi hal-hal yang menyenangkan daging. Ya memang begitulah dia. Kedagingan kita ini mudah ikut dengan hal-hal yang menyenangkannya.
tahu ibu bapak, kalau mengambang atau kalau ikut arus, kita nggak butuh tenaga apapun. Kita cukup diam aja, kita akan terbawa. Yang namanya ikut arus itu, kita tidak butuh upaya, nggak perlu tekad. Kita taruh saja di permukaan air, lalu kita akan terbawa kemana arus air itu mengalir. Manusia itu memiliki sifat di situ. Karena manusia memiliki sifat mudah terbawa arus, sehingga tidak disadarinya dia telah kehilangan keselamatannya. Dia telah kehilangan apa yang menjadi rencana Allah, target Allah atau tujuan Allah atas hidupnya tanpa disadarinya. Makanya kelak akhirnya dia kaget, loh kenapa hidupku begini-begini saja? Kenapa saya tidak bisa keluar dari belenggu, dari masalah, dari rata-rata? Ya karena kita ikut arus terus. Ikut arus itu tidak butuh daya, upaya, apalagi tekad. Tapi yang namanya ke hulu atau ke atas, kalau ikut arus itu ke hilir namanya. Tapi yang namanya ke hulu, ke atas, atau yang namanya berlawanan dengan keinginan dan kesenangan duniawi, itu butuh tekad. Itu butuh upaya, itu butuh tenaga. Kita harus mendayung lebih kencang supaya kita bisa tiba di tujuan. Mengeluarkan tenaga kita, energi kita, terus berjaga-jaga. Namanya melawan arus ini. Kita ini kan tujuannya mau ke sorga, ibu bapak. Kita ini kan sudah direncanakan apa yang merupakan tujuan kenapa kita hidup di dunia ini. Supaya kita menjadi berkat bagi banyak orang, iya kan? Supaya indah hidup kita ini dan menjadi berkat bagi orang. Makin ke depan makin indah kita. Makin bertambah usia makin indah kita. Kayak bunga ibu bapak. Sekuntum mawar ketika ditanam. Awal-awalnya usia masih 2 hari, 3 hari. Belum menarik mawar ini. Tambah usianya seminggu 2 minggu belum terlalu menarik. Tapi dia sudah mulai tumbuh. Tunas-tunas hijau. Sebulan, 2 bulan baru mulai tumbuh. Tapi juga masih belum menarik perhatian. Belum disebut indah. Tapi setelah 6 bulan kemudian mulai tampak kelopak bunganya yang indah itu. Memang ada duri di batang itu. Tapi duri yang menyeramkan itu tidak lagi menjadi ancaman bagi orang. Karena kelopaknya indah warnanya. Makin tambah lagi usia pohon mawar ini makin indah. Tidak lama kemudian setelah usianya tiba waktunya, udah sampai di puncak keindahannya, barulah bunga ini lisut, layu. Begitu hidup kita ini harusnya, makin tambah umur kita, makin disenangi orang kita. Makin tambah dewasa rohani kita, makin indah hidup kita, makin disenangi banyak orang. Sehingga semakin tambah, lalu sudah tiba waktunya sesuai dengan yang dicatat di kitab kehidupan batas usia kita. Setelah tiba, barulah kemudian keindahan itu mulai lisut. Artinya kita kembali kepada si pemilik atau si pencipta. Karena tugas kita udah selesai, udah mencapai puncak, yakni memancarkan keindahan. Jangan nanti kita ini udah mau mati, hidup kita belum indah. Jangan. Makin lama makin indah. Makin indah. Setelah kita indah baru kita bilang, Tuhan, bagiku hidup adalah Kristus. Mati adalah untung. Artinya kalau aku hidup aku siap, mati pun aku sangat siap. Begitulah hidup kita ini. Supaya hidup kita ini terus makin bagus, makin mantap. Nah,
teliti, perhatikan apa yang kita dengar. Apa yang masuk di hati kita. Apa yang masuk di pikiran kita. Kalau ada kelemahan saudara, ada keterbatasan kita, tangani. Perbaiki diri kita. Itu yang harus kita lakukan. Kalau ada hal-hal yang tidak bisa kita urus, kita kerjakan, delegasikan kepada orang. Jangan paksakan kita yang mengerjakannya. Delegasikan kepada orang. Fokuslah kepada hal yang bisa saudara kerjakan. Kalau saudara tahu ada 2-3 poin yang bisa saudara kerjakan, fokus di situ dan kerjakan dengan benar. Maka saudara indah. Saudara jadi berkat. Jangan sampai akhirnya saudara mengambang. Sibuk sekali kita ini kemana-mana, tapi tidak ada hasil atau karya yang kita hasilkan sepanjang kurun waktu kita hidup. Padahal kalau ditanya banyak aktivitas kita, tapi hasil yang kita, karya yang kita hasilkan apa? Enggak ada. Semua anak-anak Tuhan di gereja ini harus menjadi anak-anak Tuhan yang teliti. Sekali lagi, teliti. Walau harus diperhadapkan dengan kerugian, tekanan, kita terluka, kita teraniaya, sabar. Tetap miliki tekad yang besar, tetap maju, tetap kejar impian dan rencana Allah. Jangan sampai Kristus ini terlepas dari kita. Tekad itu penting. Seorang penyair, saya tutup. Seorang penyair, pemimpin, dan juga seorang pengajar Alkitab. Namanya Ralph Waldo Emerson. Dia berkata begini, seseorang menjadi pahlawan bukan karena ia lebih baik dari yang lain, melainkan karena lebih berani sedikit dari yang lain. Sedikit sajanya lebih berani dia dari yang lain. Makanya dia jadi pahlawan. Artinya kita tidak harus seperti orang pada umumnya, hebat luar biasa. Miliki sedikit saja. Seseorang akhirnya bisa disebut sebagai juara lomba lari karena dia hanya lebih kencang atau lebih cepat sedikit. Cuma sedikitnya dia lebih cepat. Akhirnya orang ini jadi sang juara. Butuh tekad besar untuk melihat kemenangan besar. Butuh iman yang besar, semangat yang besar untuk bisa mendapatkan hal-hal besar. Mari kita bernyanyi bersama-sama.